Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana sebenarnya asal coklat batangan favorit Anda? Bukan pabrik, bukan toko, semuanya dimulai di bawah rindangnya pepohonan kakao tropis. Hari ini, mari kita melakukan perjalanan untuk menemukan langkah pertama menanam pohon kakao. Semuanya dimulai dengan benih yang sangat kecil, yaitu benih kakao. Petani dengan hati-hati memilih yang paling sehat, dan menanamnya dalam kantong pembibitan. Mereka menyiraminya, melindunginya dari terlalu banyak sinar matahari, dan mengawasinya tumbuh setiap hari. Setelah beberapa bulan, pohon kakao sudah setinggi lutut, siap menghadapi dunia yang sesungguhnya. Pohon kakao tidak menyukai terlalu banyak sinar matahari. Mereka pemalu seperti anak kecil yang bersembunyi di belakang ibunya, jadi petani menanamnya di bawah pohon peneduh, seperti pisang atau palem. Ia menjaga tanah tetap lembab, udara tetap sejuk, dan bahkan memberi buah tambahan ke sel. Mereka memangkas setiap cabang, menyuburkan tanah, dan melindungi pohon dari serangga, karena setiap buah kakao adalah harta karun manis yang menunggu untuk tumbuh. Setelah 3-4 tahun pohon akhirnya mulai berbuah. Buahnya tumbuh langsung pada batangnya. Ketika matang warnanya berubah menjadi kuning, jingga, atau merah tua, itulah tandanya perjalanan coklat akan segera dimulai. Buah kakao tidak tumbuh seperti apel atau jeruk, mereka tumbuh langsung dari batang dan cabang, dan masing-masing sedikit. Saat warnanya berubah menjadi kuning cerah atau merah tua, itulah saatnya dipetik. Nah, sekarang tibalah pada bagian yang menyenangkan, yaitu memecahkannya. Setelah membelah buahnya, petani menyendok kacang yang terbalut dalam bubur manis dan lengket. Bubur ini adalah kuncinya. Ini memulai fermentasi di mana panas dan ragi liar mulai mengubah kacang mereka, menumpuk kacang-kacangnya ke dalam kotak atau membungkusnya dengan daun pisang. Selama 5 hingga 7 hari, saat difermentasi kacang menjadi panas, berubah warna menjadi coklat dan mulai berbau seperti coklat. Petani membalik kacang setiap 1 atau 2 hari, untuk menjaga prosesnya tetap merata dan lancar. Setelah fermentasi selesai, saatnya mengeringkan kacang di bawah sinar matahari. Petani menyebarkannya di atas tikar besar, atau rak pengering. Mereka membiarkan matahari melakukan pekerjaannya, mengeringkan kacang secara perlahan hingga terasa keras dan ringan. Seluruh proses ini adalah kuncinya. Tanpa fermentasi dan pengeringan, rasa coklat tidak akan pernah berkembang. Ini adalah resep alam, dan para petani adalah koki yang cermat yang mengarahkannya. Sekarang biji kakao sudah kering, saatnya untuk perjalanannya ke pabrik coklat. Pertama kacang kedelai dipanggang. Langkah ini menghasilkan rasa coklat yang kaya dan pekat, yang kita semua sukai. Setelah dipanggang, biji kopi dipecahkan, kulit luarnya dibuang dan yang tertinggal adalah biji kakao bagian dalamnya. Biji-biji tersebut kemudian digiling menjadi pasta kental dan gelap, yang disebut cairan coklat. Selanjutnya pabrik memeras sebagian cairan coklat tersebut, untuk memisahkan lemak yang disebut mentega kakao dari padatan, yang menjadi bubuk kakao. Sekarang coklat sudah halus dan berkilau, coklat siap dibentuk. Di pabrik modern segalanya super presisi dan super cepat. Mesin besar menuangkan coklat cair ke dalam cetakan beberapa berbentuk, seperti batangan, yang lain seperti kotak kecil, bola, atau potongan-potongan mewah. Setiap cetakan diisi dengan jumlah yang tepat, kemudian baki dikocok perlahan untuk menghilangkan gelembung, dan menyebarkan coklat secara merata. Berikutnya cetakan melewati terowongan pendingin yang panjang. Di sini coklat perlahan mengeras, dan menghasilkan hasil yang sempurna. Setelah padat, coklat dapat langsung dikeluarkan dari cetakan dan saatnya untuk mengemasnya. Namun hal itu tidak dilakukan dengan tangan. Pekerjaan ini milik robot. Lengan robot bergerak dengan kecepatan dan ketepatan. Mereka mengambil setiap potongan coklat, dan dengan hati-hati menaruhnya ke dalam kotak. Lihatlah mesin pembungkus coklat yang luar biasa ini. Mereka cepat dan tepat. Setiap potongan coklat meluncur menuruni ban berjalan, satu demi satu. Lengan robot dan roll mengambilnya, membungkusnya dalam kertas timah,
atau bungkus berwarna dan menyegelnya hanya dalam sepersekian detik. Beberapa mesin bahkan memutar ujung-ujungnya seperti permen klasik, sementara yang lain mengemasnya dengan rapi ke dalam kotak, semuanya berjejer sempurna. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Anda mungkin cukup familiar dengan gambaran kawanan ayam yang terkurung dalam kandang sempit, namun hari ini, saya akan memperkenalkan kalian pada model peternakan yang sama sekali berbeda. Ini adalah model ayam kampung, di mana ayam-ayamnya dibiarkan dan dibesarkan secara unik di lingkungan terbuka yang dekat dengan alam. Dengan model peternakan seperti ini, dihasilkan jutaan telur lezat setiap tahunnya, beserta daging ayam yang kualitasnya lebih unggul, dan cita rasa yang lebih nikmat dibandingkan dengan metode peternakan tradisional. Bergabunglah dengan saya dalam menjelajahi peternakan unik ini, mulai dari peternakan ayam kampung, hingga pengumpulan telur dan industri pengolahan ayam. Berbeda dengan model pertanian industri tertutup, orang-orang di Perancis dan banyak negara Eropa lainnya, memilih untuk beternak ayam di lingkungan terbuka. Dengan memanfaatkan lahan yang tersedia secara maksimal, petani di sini telah membangun lahan pertanian yang menampung sekitar 6.000 dan 20.000 ekor ayam. Sebelum memulai proses inkubasi, petani menyebarkan lapisan jerami bersih di bawah nampan atau lantai, untuk memberikan bantalan dan menahan kehangatan bagi telur. Telur yang telah dibuahi dipilih dengan hati-hati agar bersih dan tanpa noda, kemudian ditempatkan ke dalam sistem penyortiran telur otomatis. Mesin ini menggunakan mekanisme penghisapan vakum untuk mengangkat setiap telur secara perlahan dan meletakkannya ke dalam baki inkubasi dengan presisi dan konsistensi. Rata-rata, setiap kelompok inkubasi dapat menampung antara 5.000 dan 20.000 telur, tergantung pada skala pertanian dan jenis inkubator yang digunakan. Masa inkubasi berlangsung sekitar 21 hari, di mana suhu dan kelembaban harus dijaga ketat sekitar 37,5 derajat Celcius. Setelah menetas, para pekerja memilah anak ayam berdasarkan jenis kelamin, baik dengan memeriksa alat kelamin atau bulu sayapnya, dan memisahkan jantan dan betina ke kandang yang sesuai. Anak ayam kemudian dipindahkan ke lingkungan yang bersih, berventilasi baik dengan suhu stabil, dan cahaya alami yang sesuai, untuk memastikan kesehatan dan perkembangan awal mereka. Makanan mereka ditanam, dan dipanen oleh para petani sendiri di lahan pertaniannya, memastikannya sepenuhnya alami dan bebas dari bahan kimia. Ayam terutama memakan jagung, gandum, kedelai dan sayuran hijau, dengan suplemen sesekali, mineral dan herbal untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Ayam dalam model free range, memungkinkan mereka berkeliaran di luar untuk mencari makanan alami, seperti serangga, rumput muda, dan biji-bijian. Akan tetapi peternakan bebas juga memiliki beberapa tantangan dalam hal pengolahan biokeamanan. Ayam petelur dapat dengan mudah bersentuhan dengan hewan liar seperti burung dan tikus yang dapat membawa patogen berbahaya. Dengan model pertanian ini, setiap peternakan dapat menghasilkan puluhan ribu telur per hari. Kandang ayam didesain dengan cerdas dengan permukaan miring dan ban berjalan otomatis, membiarkan telur yang baru diletakkan berguling pelan ke tempat pengumpulan, meminimalkan dampak dan risiko kerusakan. Setelah dipindahkan ke area pengumpulan, telur-telur tersebut dikirim melalui sistem pencucian otomatis. Mesin modern memastikan kulit telur dibersihkan dengan lembut, tanpa retak sambil menghilangkan kotoran dan bakteri secara menyeluruh. Telur dikeringkan dan diperiksa kualitasnya, dan dipindahkan ke jalur pengemasan. Di sini, tanggal produksi dicetak langsung pada kulit telur, untuk memastikan ketertelusuran. Terakhir, telur-telur tersebut dikemas ke dalam nampan yang dirancang khusus, dengan bantalan yang tepat, dan retensi bentuk untuk memberikan perlindungan maksimal selama pengangkutan dan penyimpanan.
Setelah proses peternakan dan panen, semua operasi di pabrik pengolahan ayam dilakukan dalam sistem tertutup, memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan tertinggi. Ayam-ayam tersebut digantung pada kait otomatis, dan dicelupkan ke dalam air panas untuk melembutkan kulitnya, sehingga proses pencabutan bulunya menjadi lebih mudah. Ayam-ayam diangkut dengan mulus melalui berbagai bagian melalui sistem konveyor modern, memastikan kontinuitas dan efisiensi sepanjang proses. Ceker ayam biasanya diolah secara terpisah. Setelah dipotong, kaki dipindahkan ke konveyor terpisah, atau area untuk pembersihan dan pengemasan, karena dianggap sebagai produk bernilai tinggi. Untuk memudahkan pengeluaran organ dalam secara higienis dan efisien, ayam-ayam tersebut melewati mesin yang dirancang untuk memotong tembolok, dan mengeluarkan kotorannya. Mesin-mesin ini biasanya menggunakan pisau tajam yang dikontrol secara presisi, untuk melakukan tugas tanpa merusak bagian lain dari ayam. Mesin eviscerasi dilengkapi dengan lengan robotik S, atau kait khusus yang dirancang agar sesuai dengan bentuknya, dan ukuran rongga perut ayam. Lengan-lengan ini dengan hati-hati membuka rongganya, dan dengan lembut mengekstrak seluruh massa organ internal. Tergantung pada permintaan pasar dan konsumen, ayam dapat dikemas utuh, atau dipotong menjadi porsi yang sesuai. Telur dari ayam kampung tidak hanya kaya nutrisi, tetapi juga merupakan bahan yang umum dalam banyak hidangan lezat sehari-hari, seperti telur rebus, telur mata sapi, atau pai telur. Melalui model peternakan ayam kampung, kita tidak hanya menyaksikan nilai gizinya, tetapi juga merasakan rasa hormat terhadap alam, dan langkah menuju pertanian berkelanjutan.